Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, apa sih perlindungan hukum itu? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Nah, perlindungan hukum ini mempunyai unsur-unsur loh. Unsur yang pertama itu adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Jadi, kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Perlindungan dan penegakan hukum ini sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal seperti yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Nah, supremasi hukum ini merupakan upaya untuk menegakkan hukum sebagai peraturan tertinggi. Jika suatu negara sudah bisa menegakkan supremasi hukum, maka negara tersebut bisa disebut dengan negara hukum atau rule of law. Supremasi hukum bertujuan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk dalam perlindungan hak-hak warga negara. Nah, yang kedua, mewujudkan keadilan, dan yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, faktor keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum ada 5. Yang pertama, hukum. Yang kedua, penegak hukum, lalu ada masyarakat, selanjutnya ada sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan yang terakhir, kebudayaan. Nah, selanjutnya ada lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama ada Polri, atau singkatan dari Kepolisian Republik Indonesia. Nah, Polri ini merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Yang kedua ada Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Tugas dan wewenang kejaksaan dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama, bidang pidana, yang kedua, bidang perdata dan tata usaha negara, dan yang ketiga, bidang ketertiban dan ketentraman umum. Yang ketiga, ada kekuasaan hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Berdasarkan jenis lembaga peradilannya, hakim dibagi menjadi 3. Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Yang kedua, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dan yang terakhir, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Yang keempat, ada advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Yang terakhir ada KPK. KPK merupakan singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK bertujuan untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. KPK berpedoman pada asas-asas, yaitu yang pertama asas kepastian hukum, yang kedua keterbukaan, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat kepentingan umum, dan yang terakhir proporsionalitas. Selanjutnya ada contoh kasus pelanggaran hukum. Nah, di sini ada contoh-contoh kasus pelanggaran hukum baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, ataupun di lingkungan bangsa dan negara. Selanjutnya ada sanksi atas pelanggaran hukum. Yang pertama ada hukuman pokok. Hukuman ini terbagi menjadi dua. Yang pertama hukuman mati dan yang kedua hukuman penjara. Lalu selanjutnya ada hukuman tambahan. Hukuman tambahan ini meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Lalu yang ketiga ada sanksi sosial. Sanksi sosial ini diberikan oleh masyarakat seperti cemoohan, dikucilkan, atau bahkan diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Lalu yang terakhir ada sanksi psikologis. Sanksi ini dirasakan dalam batin kita sendiri, karena jika seseorang melakukan pelanggaran atau kesalahan, tentu saja di dalam hatinya ia merasa bersalah, atau bahkan dibayang-bayangkan oleh kesalahan tersebut. Selanjutnya ada partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum, baik di kehidupan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Nah, sekarang kita akan menonton video tentang kasus pelanggaran hukum. Selamat menyaksikan ya. Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah, termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Berubah adalah kata kunci dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2019 yang lalu tentang penegakan hukum atau law enforcement. Maka sudah sepatutnya dan sewajarnya penegakan hukum di Indonesia berubah. Namun apakah dalam 1 tahun terakhir ini penegakan hukum Indonesia berubah? CNN Indonesia mencatat justru penegakan hukum di Indonesia dalam 1 tahun terakhir menimbulkan berbagai polemik. Salah satunya adalah kasus Joko Chandra. 11 tahun menghilang, Joko Chandra menghebohkan penegakan hukum di Indonesia pada akhir Juni 2020 yang lalu. Joko Chandra merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2009 silam. Kasusnya kembali muncul dan mencoreng penegakan hukum Indonesia setelah Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut Joko Chandra telah berada di Indonesia selama 3 bulan. Brigjen Pol Prasetyo Utomo pun ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti membantu penerbitan surat rekomendasi Joko Chandra selama berada di Indonesia. Tak hanya Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum yang tercoreng, Kejaksaan Agung tak luput dari tinta merah terkait kasus Joko Chandra. Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi tersangka pada 12 Agustus 2020 usai terbukti turut membantu Joko Chandra.
Polemik penegakan hukum kedua ialah mengenai kasus penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Kasus ini memang tengah masuk ke dalam babak yang baru dengan vonis yang dijatuhkan kepada Rahmat Kadir Mahulete dan juga Roni Bugis pada 16 Juli 2020. Meski telah dijatuhi vonis, namun dalam proses persidangannya, Indonesian Corruption Watch menilai ada sejumlah kejanggalan. Kasus penyerangan Novel Baswedan juga merupakan cermin pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang turut disebut Presiden harus ditegakkan dengan tegas. Untuk materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, di video kali ini sudah selesai teman-teman. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi ini ya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dah.